Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas CSMI dan LMAX. Kita akan melihat dari sudut value-nya, kemudian dividennya, free cash flow, ketahanan, dan kepengandalian. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah aksi beli atau jual, karena investor itu punya cara masing-masing ya. Kemudian ini juga sebagai bahan pertimbangan atau sebagai edukasi. Kemudian pembahasan kita ini juga tidak bertujuan untuk meninggikan ataupun merendahkan sebuah emiten, tetapi kita memang murni untuk melihat berdasarkan dari hasil analisa dari laporan keuangannya ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini CSMI ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, silakan klik paling bawah, itu ada tonton video ataupun link untuk menemukan atau mendapatkan video secara lengkap. Saya juga sudah meletakkan di deskripsi untuk playlist untuk pembahasan saham di triwulan 2. Baik, kita akan bahas yang pertama ini CSMI ya. Saya baru mendapatkan data di triwulan 2 ya. Namun satu hal yang penting di sini, yang pertama adalah ekuitas dalam pemantauan ya. Jadi perusahaan ini ya termasuk dalam ekuitas dalam pemantauan oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam artian bahwa ini notasinya X, berarti ada permasalahan dalam ekuitas. Baik, yang pertama kita lihat dulu dari segi keuntungan. Ini keuntungannya Rp1 ya. Kemudian nilai bukunya 10. Dengan demikian berarti kalau seperti ini keuntungannya adalah 9,8%. Jadi hampir 10%. Keuntungan perusahaan yang hampir 10% ini termasuk baik. Tetapi permasalahannya IPS-nya baru 1 ya. Secara persentase memang bagus, tetapi secara keuntungan baru Rp1. Ini termasuk ya sangat kecil keuntungan ya. Dan hebatnya lagi perusahaan ini bahwa harganya sekarang ini 2.800-an ya. Baik, kita cek dengan harga sekarang ini 2.800-an dengan book value yang 10, maka harga sekarang ini 266 kali lebih mahal daripada nilai bukunya ya. Ini berarti sudah sangat mahal sekali ya. Kemudian dengan EPS yang 1 berarti maksimal beli Rp10. Maksimal belinya hanya Rp10, tetapi harga sekarang sudah 2.800. Berarti harga sekarang ini sudah 270 kali lebih mahal ya. Sehingga valuasinya di sini kita kategorikan valuasinya sudah sangat mahal. Otomatis ya, dengan valuasi yang sangat mahal ini ya, hampir 270 kali lipat ya, berarti tentu saja akan sulit untuk membagi dividen. Yang Rp1 untuk dibagi dividen mungkin terlalu kecil ya. Untuk free cash flow, perusahaan ini sangat bagus ya, karena 12% free cash flow-nya, artinya untuk usaha berikutnya mereka ada dana. Namun untuk bagian aset lancarnya ini hanya 7%. Berarti kalau untuk membayar hutang ini perlu 93% ya. Itu untuk aset lancarnya ini ada masalah ya. Hanya 7%. Dari segi hutang berbunga ini 28% lebih mahal ya. Dan juga hutang tak berbunga atau tanggungan-tanggungan ini malah 6 kali lipat. Berarti ada leverage juga, artinya perusahaan agak bergantung dengan hutang ya. Otomatis kalau tergantung dengan hutang, otomatis juga akan bergantung kepada fokus untuk membayar hutang. Kalaupun ada keuntungan mesti harus bayar hutang lebih dulu, sehingga EPS-nya menjadi kecil. Misalnya sebenarnya mungkin asalnya di sini untungnya besar, tetapi harus dipindahkan dulu ke hutang, otomatis EPS-nya menjadi mengecil. Bagusnya perusahaan ini ya, hanya ada 22% yang dikasih ke masyarakat, dan 22% itu pula yang ditradingkan. Jadi perusahaan tidak melakukan trading ya. Perusahaan hanya pengendali fokus kepada
perusahaan. Oleh karena itu, untuk pengendalian aman, jadi di sini kita akan melihat bahwa yang pertama ini permasalahannya adalah hutang ya, hutang atau ketahanan. Jadi kita yang pertama kita menunggu ketahanan, dan yang kedua valuasi. Ini bukan valuasi ya, lebih kepada IPS ya. IPS membaik ya. Jadi simpulan kita bahwa di sini perusahaan harus memperhatikan dua untuk bisa memperbaikinya. Yang pertama itu hutangnya harus atau mesti dikecilkan. Yang kedua itu IPS-nya harus lebih naik lagi. Oke, pembahasan yang pertama, kita lanjut ke yang kedua. LMAX atau Lupromax Pelumas Indonesia. Ini mereka ya tentu saja mereka menjual pelumas dan pelumas aditif untuk kendaraan mobil, motor, industri, dan perkapalan ya. Jadi ini mereka memang bidangnya adalah pelumas ya. Ini hari agak hujan, mudah-mudahan masih terdengar dengan baik ya. Baik, saya juga di sini masih memiliki baru kuartal 2-nya ya, belum ada pembanding untuk di kuartal 1-nya ya. Yang pertama bahwa IPS-nya keuntungannya ini Rp3, nilai bukunya 77. Kalau kita hitung berarti keuntungannya baru hampir 4%. Kalau keuntungan 4% menurut saya berarti masih keuntungannya masih kecil ya, belum besar. Plus bahwa di sini keuntungannya juga di bawah 10 rupiah ya. Ada dua ya. Harga sekarang 31. Kalau kita bandingkan dengan nilai buku berarti di sini ada harganya masih di bawah ya. Dibanding 77 berarti di sini lebih dari 100%. Kalau memang investor nanti di sini berinvestasi, maka ada kemungkinan ya sampai ke 60 itu sekitar 100%. Berarti di sini potensinya lebih dari 100% apabila sampai ke nilai wajar untuk book value-nya ya. Kemudian karena keuntungannya Rp3, maksimal beli kita 30 ya. Sekarang di harga 31. Ini mahal, tetapi masih dalam hitung-hitungan bahwa mahalnya masih dalam kriteria yang sama ya. Hanya 3% lebih mahal, berarti ini sebenarnya anggap saja kita kategorikan wajar ya. Mahal tapi dekat dengan wajar. Namun perusahaan juga belum membagikan dividen, berarti perusahaan ini ya belum friendly to investor ya. Dari segi valuasi memang murah dan anggap saja wajar, tetapi ya belum membagikan dividen. Bagi kita dividen juga itu termasuk salah satu kriteria penting. Kemudian dari segi free cash flow, perusahaan ternyata di sini ada memerlukan 17% dana lagi untuk bisa beroperasi dengan normal di triwulan berikutnya. Perlu 17% karena di sini free cash flow-nya kurang ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini oke, 3 kali lipat. Hutangnya baik hutang berbunga ataupun tanggungan-tanggungan ini aman semua. Berarti dari segi ketahanan ini satu yang jadi permasalahan tadi, bahwa free cash flow-nya yang kurang. Dari segi kepemilikan ini jelas terlihat bahwa 30% saja yang ada di bursa efek yang bisa ditradingkan, dan hanya itu pula yang ada di masyarakat. Berarti di sini pengendali tidak melakukan trading ya. So di sini pengendali kita kategorikan pengendali yang aman atau baik. Nah, kemudian di triwulan 1 di sini saya ada sedikit mencatat bahwa kepemilikan lokal itu 27%. Sementara itu kepemilikan asing ada 2,5%. Tetapi dengan jumlah 30% ya. Tetapi di triwulan 2 di sini ada terjadi peningkatan kepemilikan di lokal menjadi 29 dan asing ini 0,41. Berarti asing di sini tercatat menjual saham mereka ya, atau memindahkan saham mereka. Ada terjadi perpindahan dari asing
ke lokal ya. Itu juga mungkin perlu ada concern bahwa di sini kata istilah bandarmologi itu asing jual barang, misalnya kan seperti itu ya. Baik, dari data-data yang kita dapat di sini bahwa tentu saja belum bisa kita untuk berinvestasi, dan kita akan menganggap seperti ini. Valuasinya is okay ya, tidak ada masalah. Tetapi dari segi valuasi ini tidak ada masalah, tetapi ada dua hal tadi ya, free cash flow dan juga bahwa IPS-nya ya. Memang IPS-nya itu tadi pertama kecil 3,8% plus juga di bawah Rp10. Jadi kita harus menunggu free cash flow dan IPS-nya membaik. Dua itu dulu. Kalau masalah dividen nanti ya, nanti itu akan bisa dibagi kalau memang perusahaannya sudah istilahnya stabil. Kalau seperti ini perlu kita menunggu beberapa hal yang ada ini lebih dulu. Oke, demikian pembahasan kita untuk 2 CSMI dan LMAX. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.